Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita akan melanjutkan rangkaian majelis pembahasan tentang sikap umat Islam terkait dengan tragedi Palestina. Pada hari ini kita akan membahas atau juga menjawab salah satu pertanyaan terkait dengan sikap umat Islam. Setelah kita mengetahui dalam pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa sikap umat Islam yang harus segera diambil adalah terkait dengan doa, permohonan pertolongan untuk saudara-saudara kita al-mustad'afin di negeri Palestina, serta doa memohon kepada Allah kehancuran dan kebinasaan untuk kaum Yahudi yang membantai umat Islam dan yang membantu mereka. Juga dihimbau kepada umat ini untuk membantu mereka dengan bantuan materi, dana ataupun obat-obatan jika memungkinkan untuk dilakukan. Kita juga telah membahas tentang hukum kunut nazilah dan menukilkan beberapa pernyataan ulama. Maka jika ada pertanyaan, apakah kita umat Islam yang di luar Palestina juga diwajibkan untuk membantu mereka dengan fisik kita dalam bentuk atau dengan pengertian bahwa kita berangkat dengan fisik kita menuju ke Palestina untuk membantu pertempuran yang ada di sana. Untuk menjawab ini tentunya sebagaimana sudah sering disampaikan bahwa yang berhak untuk menjawab adalah para ulama. Kita akan menukilkan dalam kesempatan ini beberapa fatwa ulama untuk kemudian kita membahas beberapa alasan terkait dengan fatwa tersebut. Pada kajian sebelum ini kita pernah membacakan fatwa Syekh Shalih Fauzan terkait dengan sikap apa yang wajib dilakukan oleh kaum muslimin. Beliau tidaklah menjawab dan tidaklah menyebutkan kecuali dua sikap. Saya ulangi fatwa tersebut secara singkat. Beliau menjawab ketika ditanya dengan pertanyaan an mauqifil muslim mimma yajri al-an ala ikhwanina fi Palestin, tentang mauqif atau sikap seorang muslim menghadapi apa yang terjadi menimpa saudara-saudara kita di negeri Palestina min nahiyatid da'wa au badlil mal, apakah dari sisi dakwah untuk mereka, au badlul mal, menyumbangkan materi, dana dan yang semisalnya, au al jihad ma'ahum, ataukah kita membantu mereka berjihad bersama mereka. Maka beliau tidaklah menjawab kecuali dua hal. Beliau menyatakan al wajib alal muslimin, yang wajib untuk dilakukan oleh kaum muslimin, ad-du'a li ikhwanihim al-muslimin, doa
untuk saudara-saudara mereka kaum muslimin. Doa kemenangan, perlindungan, dan tentunya juga doa kehancuran dan kebinasaan untuk musuh-musuh mereka. Wa musa'adatuhum bil mal. Yang kedua adalah membantu mereka dengan materi, dengan harta. Musa'adatuhum bil mal wa du'a, diulangi oleh beliau. Hadza huwal wajib. Membantu mereka dengan doa dan harta, itulah yang wajib atas kaum muslimin. Wa hadzal ladzi yanfa'uhum wa yu'inuhum, dan ini yang sebenarnya membantu mereka dan bermanfaat untuk mereka. Beliau tidak menegaskan tentang kewajiban berjihad. Begitu juga ulama-ulama yang lainnya selain beliau. Dalam berbagai kasus, baik tragedi Palestina yang sekarang ataupun yang sebelumnya, baik itu tragedi di Palestina ataupun di selain Palestina, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, ketika beliau ditanya tentang hukum berjihad ke negeri Bosnia pada waktu itu, membantu mereka dengan fisik kita, apakah disyariatkan ataukah tidak? Beliau dengan tegas ketika ditanya dengan pertanyaan, ya Syekh, fi su'al akhar haula qadhiyatil ikhwa fi Bosna. Haula qadhiyatil ikhwa fil Bosna, ana sami'tu annakum qultum li ba'dil ikhwa alladhina aradu az-dhahab wal musa'ada bi anfusihim. Aku mendengar, wahai Syekh, bahwasanya engkau berfatwa menasihati beberapa teman, beberapa ikhwah yang ingin berangkat ke Bosnia dan membantu mereka dengan jiwa-jiwa dan fisik-fisik mereka. Engkau menjawab dan memfatwakan, menasihatkan kepada mereka dengan ucapan, jahidu anfusakum. Hendaknya kalian berjihad menghadapi diri-diri kalian sendiri dahulu. Menghadapi diri-diri kalian sendiri, maksudnya untuk menundukkan hawa nafsunya, mengamalkan syariat Islam. Ditanya, ma makna hadza adam, Syekh menjawab, apakah benar wahai Syekh? Qala na'am, kata Syekh, benar. Kemudian si penanya kembali mengajukan pertanyaannya, makna hadza adamu an-nasihati bidh-dhahabi ila hunak. Berarti makna ucapan antum ini tadi, nasihat antum ini, bahwa antum menasihatin mereka untuk tidak berangkat ke negeri Bosnia. Jawaban beliau, huwa kadzalik, ya demikian fatwa tersebut. Kemudian terjadi pembicaraan yang cukup panjang dari si penanya, dan Syekh pun melayani pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan penuh ilmiah dan kesabaran. Lanjutan jawaban dari beliau akan kita sebutkan insyaallah dalam pembahasan kita. Namun global dari fatwa beliau, para masyayikh yang lainnya, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Al-Fauzan, dan yang lain dari mereka ini, mereka tidak memfatwakan kepada kaum muslimin untuk berangkat berjihad ke negeri Palestina. Apa sebabnya? Apa yang melatar belakangi fatwa ini? Apakah fatwa ini fatwa yang tidak sesuai dengan realita ataukah fatwa yang ilmiah? Kita akan mengetahui jawabannya dari pembahasan berikut ini. Perlu kita ketahui bahwa jihad adalah salah satu amalan ibadah di dalam Islam. Jihad adalah salah satu ibadah dari sekian ibadah yang Allah syariatkan kepada kaum mukminin. Maka yang harus kita ketahui bahwa setiap ibadah, setiap kewajiban yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya, semuanya adalah dibatasi oleh batas kemampuan hamba tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menginginkan kesulitan bagi hamba-hambanya di dalam menjalankan
syariat yang Allah turunkan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebani suatu beban ibadah, aturan dan syariat kepada hambanya kecuali dalam ruang lingkup kemampuan mereka. Dalam ruang lingkup kemampuan hamba-hamba Allah tersebut. Allah sama sekali tidak menginginkan adanya kesulitan bagi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah Subhanahu wa taala hanyalah menginginkan kemudahan bagi kalian wahai kaum mukminin, dan sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan adanya kesulitan bagi kalian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal yang semisal ini di dalam Al-Qur'an banyak sekali. Allah menyebutkan dan mengulang-ulangnya di dalam Al-Qur'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kaum mukminin beberapa hal di berbagai ayatnya, tidak kemudian Allah menyebutkan hukum keharaman tersebut secara mutlak, dilarang pada setiap waktu dan setiap keadaan. Ketika Allah menyatakan dalam ayatnya, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Hanyalah Allah mengharamkan kepada kalian bangkai, darah dan daging babi dan segala yang disembelih dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebutkan suatu kondisi yang mungkin terjadi bagi suatu hamba atau seorang hamba atau suatu kaum. Allah menyatakan, "Famanid dhurra ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaih, innallaha ghafurur rahim." Barang siapa, kata Allah, yang dalam kondisi ittirar, dalam kondisi terpaksa, bukan dalam kondisi ikhtiar, dalam kondisi dia bisa memilih. Namun barang siapa yang dalam kondisi terdesak, terpaksa, tidak mendapatkan makanan selain itu, dalam keadaan kalau dia tidak makan hal tersebut, maka jiwanya akan terancam, maka Allah mempersilahkan untuk memakan makanan dari barang-barang yang telah Allah haramkan tersebut. Tanpa tentunya dengan persyaratan berlebihan atau melampaui batasnya. Di sini Allah juga meletakkan suatu aturan bahwa sebuah syariat Allah batasi dengan batas kemampuan. Tidak dalam semua kondisi syariat itu berlaku dan harus dilaksanakan sesuai dengan yang telah disebutkan. Tapi ada beberapa kondisi yang di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan kelonggaran dan kemudahan. Ini bagian atau sebagai bukti bahwa dinul Islam itu adalah dinul yusr, yang Allah Subhanahu atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna hadzal dina yusrun, sesungguhnya agama ini, Islam ini mudah. Fala yushadda ahadun ad-din illa ghalaba. Tidaklah seorang dari hamba-hamba Allah ini bersikap ekstrim, memaksakan diri di dalam beramal dengan ibadah-ibadah dan aturan-aturan syariat ini, kecuali dia akan terkalahkan dan akhirnya tidak mampu. Maka dari itu Allah mencela orang-orang yang bersikap keras, berlebihan dan memaksakan diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencela mereka, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Binasalah orang-orang yang memaksakan diri, yang berlebihan, yang bersikap ekstrim di dalam menjalankan agama ini. Agama Islam, agama yang mudah. Rasulullah menyatakan, bu'itsu bil hanifiyatis samha. Aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa agama yang hanifiyah, agama yang selalu mengajarkan untuk mengarah kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan, yaitu agama Ibrahim, millat Ibrahim alaihissalam, as-samha, yang sangat mudah, ringan untuk diamalkan. Ini adalah syariat Islam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hamba-hambanya kaum mukminin. Begitu pula di dalam ayat yang lainnya Allah menyatakan illa matturirtum ilaihi. Sama dengan ayat yang tadi kita bahas. Allah menyebutkan dan memperkecualikan
suatu kondisi, yaitu yang namanya kondisi al-idtirar, keadaan al-idtirar, al-muttar, seorang yang terpaksa dan terdesak, diizinkan dan diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan aturan tersebut. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berjihad dengan sebenar-benarnya, untuk berjihad dengan jihad yang sesungguhnya, Allah juga memberikan keringanan di ayat tersebut dalam syariat ini. Kebetulan topik yang kita bahas kali ini adalah tentang jihad. Allah menyatakan dalam ayatnya, "Wajahidu fillahi haqqa jihadih, huwa ijtabakum, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, millata abikum Ibrahim." Ayat ini Allah memerintahkan padanya untuk kita berjihad dengan sesungguh-sungguhnya. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Berjihadlah kalian di jalan agama Allah dengan sebenar-benar jihad yang sesungguhnya. Dialah Allah yang telah memilih kalian kaum mukminin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, memperkecualikan, memberikan solusi jika terjadi suatu kondisi dan keadaan di mana umat ini, hamba-hamba Allah tersebut tidak memiliki kemampuan untuk melakukan haqqal jihad yang Allah perintahkan, Allah menyatakan, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini ay fi hadhihi syari'ah al-islamiyyah min harajin", sesuatu yang memberatkan kalian. Millata abikum Ibrahim, ini adalah ikuti agama millah ayah kalian, yaitu Ibrahim alaihissalam. Sama ayat ini dengan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'itsu bil hanifiyatis samha. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, Ar-Rahim, Al-Halim, Al-Hakim di dalam menentukan syariatnya, penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan. Sangat bijak Allah Subhanahu wa taala di dalam menentukan syariatnya kepada hamba-hambanya ini. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu, kalau kita menyadari hal ini, bahwa syariat al-jihad fi sabilillah adalah salah satu ibadah yang sudah Allah atur ketentuannya. Di antara ketentuan yang harus dipenuhi adalah jihad tidak boleh terlaksana dalam keadaan umat Islam tidak memenuhi persyaratan yang telah Allah letakkan. Pertama adalah al-istita'ah al-madiyah, kemampuan fisik untuk menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syarat pertama. Sebelum umat Islam melangkah kepada ketentuan ataukah apa hukumnya sebuah jihad, maka perlu dibahas apakah umat Islam sudah memenuhi persyaratan pertama ini. Untuk memenuhi persyaratan pertama ini, Allah memberlakukan sebuah syariah yang sampai saat ini masih banyak umat Islam yang belum menjalaninya. Yaitu apa yang Allah nyatakan dan Allah perintahkan di dalam ayatnya, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Wa'iddu, perintah kepada kaum mukminin, persiapkanlah wahai kaum mukminun, persiapkanlah untuk mereka orang-orang kafir, untuk menghadapi mereka musuh-musuh Allah, min quwwah, dari bentuk kekuatan, persenjataan, kemampuan para pejuang dan mujahidin yang memiliki kelihayan untuk bertempur dan kekuatan fisik untuk melayani dan meladeni kekuatan kufar. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin, dan ini salah satu syariat terkait dengan jihad. Pertanyaannya sekarang, apakah umat Islam sudah melakukan ini?
sudah berupaya untuk melakukan persiapan menyusun kekuatan yang sebenar-benarnya. Bukan kekuatan yang fiktif, tapi kekuatan yang sebenar-benarnya, yang hakiki, yang real, yang nyata. Wa min ribatil khail, mempersiapkan pula kuda-kuda yang jantan untuk bertempur. Di masa ini mungkin bisa disebutkan mempersiapkan persenjataan yang mirip dengan fungsinya dengan kuda. Tank-tank yang kuat, pesawat-pesawat tempur, dan yang semisalnya. Apakah umat Islam sudah berupaya melakukan hal ini? Ini yang bisa menjawab adalah orang-orang pertama yang berilmu, kedua orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ketiga mengerti tentang harga diri, darah, mengerti tentang harga darah, nilai darah dan kehormatan umat Islam. Yang tidak sembrono di dalam memutuskan dan menilai. Tidak menilainya dengan emosi yang menyesatkan dan akan menyeret umat pada kehancuran. Semua orang akan meyakini bahwa kita dalam keadaan lemah. Terkhusus di Palestina sendiri. Di daerah Palestina sendiri, kondisinya sangat menyedihkan. Kondisi umat Islam di sana sangat menyedihkan sekali. Mereka tidak memiliki kekuatan fisik. Mereka tidak memiliki kekuatan bertempur yang bisa melayani, meladeni kekuatan Yahudi yang didukung, dibantu oleh negara-negara kufar yang lainnya. Mereka tidak memiliki kekuatan fisik. Tidak memiliki persenjataan yang cukup. Ini diakui oleh mereka sendiri. Salah seorang pembesar Hamas dengan tegas dia menyatakan bahwa roket-roket yang ada pada kami ini sebenarnya tidak memadai untuk menyerang Yahudi. Persenjataan yang ada pada kami dalam bentuk roket-roket ini sangat sederhana. Kami tidaklah meluncurkan dan melepaskan roket-roket ini ke daerah Yahudi, kecuali hanya sebatas untuk mereka itu sadar bahwa mereka tidak akan pernah hidup tenang. Allahu Akbar. Allah menyatakan kekuatan yang diperintahkan oleh Allah untuk direalisasikan itu turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Sebuah kekuatan persenjataan yang bisa membuat gentar dan takut musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian itu. Sementara yang ada pada kalian ini, sementara yang ada pada saudara-saudara kita di Palestina itu tidaklah membuat takut Yahudi. Secara kuantitas ataupun kualitas persenjataannya. Tidak membuat mereka takut. Posisi muslimin sangatlah lemah. Apalagi lebih parahnya, sebagian persenjataan itu digunakan untuk saling menyerang sesama muslimin. Partai Hamas bertempur melawan Partai Fatah. Yang di sana dihabiskan kekuatan muslimin. Baik kekuatan senjatanya ataupun kekuatan fisik dan para petempurnya. Benar-benar umat dalam keadaan lemah. Bukti bahwa ternyata betul-betul kita dalam keadaan lemah. Bahwa tragedi sekarang yang menimpa saudara-saudara kita di sana. Apa yang bisa dilakukan? Korban demi korban terus berjatuhan. Lebih dari 1.000 muslim atau muslimah terbunuh. 5.000 yang lainnya luka-luka. Hancur perumahan, kampung dan perekonomian serta perdagangan dan pertanian mereka. Hancur. Ini salah satu bukti. Darah membasahi bumi Gaza.
tanpa bisa berbuat apa-apa. Sekarang mulai berpikir untuk merayu-rayu adanya perdamaian. Merayu-rayu Yahudi untuk melakukan perdamaian. Sebenarnya Allah telah memberi kesempatan kepada kalian, wahai kaum muslimin. Terkhusus saya katakan, khitab ini berlaku untuk mereka-mereka yang yaspaduna fi al-ma'il akir. Orang-orang yang mengkail atau memancing di air yang keruh. Yang mempersulit dan memperumit permasalahan di sana. Bukan rakyat Palestina secara umum yang dalam kondisi lemah. Bukan muslimin dan muslimah yang nggak mengerti apa-apa dalam kondisi mustad'afin. Tapi mereka-mereka, para tokoh-tokoh pergerakan, kelompok-kelompok dan faksi-faksi yang ada di sana, kalian bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalian benar-benar dalam keadaan lemah kalian. Kita sekarang sedang berbicara tentang kekuatan fisik. Sebatas ini pembahasan kita pada hari ini. Tidak berbicara tentang kekuatan iman dan akidah dan ibadah. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Ketika Syekh Al-Albani rahimahullah ditanya, bukankah ya Syekh dengan keberangkatan beberapa orang dari kita ke sana akan sangat membantu mereka untuk menghadapi kaum kufar. Memperingan beban mereka. Coba perhatikan jawaban seorang alim yang benar-benar mengerti kondisi dan realita atau yang mereka istilahkan dengan fiqhul waqi'. Ilmu tentang realita yang terjadi. Bahwa ternyata kebanyakan kita ini semuanya memang jauh di bawah para ulama. Pengetahuan dan informasi mereka tentang waqi'. Kalau tentang ilmu din jelas-jelas sudah tidak bisa dibandingkan. Tapi tentang waqi', tentang realita yang menimpa umat Islam di berbagai penjuru bumi ini. Tidak hanya Palestina, yang terjadi di Sudan, yang terjadi di Somalia, yang terjadi di Yugoslavia, yang terjadi di Indonesia, yang terjadi di Bosnia, dan di tempat yang lainnya. Lengkap informasi mereka. Sehingga kematangan keilmuan mereka dalam urusan syariat dilengkapi dengan kematangan keilmuan mereka tentang realita umat. Sehingga mereka bisa memberi obat dan jalan keluar bagi umat ini sesuai dengan syariat yang telah Allah letakkan. Inilah para ulama. Ketika Syekh ditanya dengan pertanyaan seperti yang tadi kita dengarkan, beliau menjawab dengan jawaban yang sangat luar biasa. Kata Syekh dengan menyatakan kepada si penanya, Allah yahdik. Kata Syekh, Allah yahdik. Muawanatuhum tahtaju ila muawanatid duwal laisa afradan wa ashkhasan al-mas'alatu tahtaju ila juyushin munazzama mudarraba ala isti'mal as-silah al-hadith tahtaju ila ad-dabbabat wa tahtaju ila at-tayyarat wa ila kata Syekh, upaya untuk menolong mereka itu di dalam menghadapi orang-orang kafir yang bengis dengan kekuatan yang besar itu membutuhkan bantuan dari negara-negara muslim yang ada ini. Bantuan dalam bentuk bantuan negara. Bukan bantuan pribadi-pribadi. Membutuhkan kekuatan negara-negara yang ada ini untuk bersatu membantu mereka. Kondisi yang ada di sana, kata Syekh, di dalam menghadapi kekuatan kafir yang dilengkapi dengan persenjataan yang mutakhir. Persenjataan yang secara kuantitas lebih banyak dari persenjataan kaum muslimin. Jumlah tentara yang jauh lebih besar dari tentara kaum muslimin. Plus juga dukungan negara-negara kafir yang lainnya. Baik secara terang-terangan ataupun tersembunyi. Syekh menyatakan,
Mereka itu membutuhkan bantuan dalam bentuk tentara yang tersusun rapi, terorganisir dengan baik. Jawaban ini penting. Bukan tentara-tentara yang dipimpin dengan bendera-bendera yang berbeda-beda. Komando yang centang perenang. Masing-masing punya amir sendiri. Masing-masing punya kebijakan sendiri-sendiri. Perhatikan jawaban Syekh. Tahtaju ila juyushin munazzamah. Membutuhkan kepada bantuan bala tentara yang terorganisir dengan rapi. Bukan hanya sekedar perlengkapan persenjataan yang lengkap. Tapi terorganisir dengan rapi. Mudarrabah yang terlatih untuk menggunakan berbagai jenis persenjataan modern. Ya, butuh menghadapi itu. Bagaimana menggunakan tang-tang. Bagaimana menggunakan basoka. Bahkan yang lainnya sekalipun. Menghadapi kekuatan kafir tersebut. Butuh untuk mengerti bagaimana mengendalikan atau mengendarai, mengemudi sebuah pesawat tempur. Sekarang ini pesawat tempur canggih. Di sana ada sebuah rudal yang rudal anti pesawat, ya, yang tidak lagi menggunakan keahlian atau kemampuan teknis untuk membidik pesawat, tapi cukup dilepas, ya, rudal itu mengejar hawa panas yang dikeluarkan oleh pesawat. Kemana pesawat itu pergi dikejar oleh rudal ini. Nah, sekarang mereka juga mengeluarkan pesawat anti rudal pengejar hawa panas ini tadi. Dikeluarkannya bola api dari pesawat tersebut sehingga si rudal ini mengejar bola api tadi. Nah, pesawat di sini mau dikejar, lepas bola api ke sini, rudalnya belok. Nah, ya akhi, mereka itu benar-benar memiliki persenjataan yang besar. Saya menyebutkan ini bukan dalam rangka untuk membesar-besarkan kekuatan kafir. Tapi dalam rangka untuk kita menyadari dan bisa melaksanakan firman Allah. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khayli. Turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Bukan kekuatan yang membuat mereka tertawa dan memicingkan matanya terhadap kita. Meremehkan kita. Allah menyatakan turhibu nabihi aduwallah wa aduwakum. Yang membuat takut dengan kekuatan yang kalian persiapkan itu musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian tersebut. Ini yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan apa adanya. Bukan kekuatan yang pas-pasan. La. Semuanya diperhitungkan dengan matang, dan Syekh menyatakan juga mereka itu sangat membutuhkan adanya bantuan-bantuan alat-alat tempur semacam tang-tang baja. Membutuhkan pesawat-pesawat tempur. Dan yang lainnya, kata Syekh. Subhanallah. Seorang Syekh bisa memperhitungkan. Masa usah sampai sejauh itu. Nah, ya kapan kita bisa berjihad? Pertanyaannya jangan kapan kita bisa berjihad. Kapan kita mau mempersiapkan itu? Kalau sudah siap, akan datang masanya kewajiban untuk kita berjihad. Apa sampai sejauh itu kita harus mempersiapkan? Nah ini, salah perhitungan berbahaya. Salah perhitungan berbahaya. Kita mengira bahwa kita cukup menyiapkan persenjataan untuk menghadapi Yahudi yang ada di belahan bumi di sana itu saja. Yang mereka istilahkan sekarang dengan Israel. Hanya itu. Kemudian ada yang menyatakan, kenapa negara-negara Islam tidak bersatu? Membantu mereka dengan kekuatan fisik, pesawat tempur, dan tang-tang baja. Apakah sesederhana itu? Sesederhana itu. Sebuah kebijakan diambil terkait dengan kemaslahatan umat Islam di seluruh muka bumi ini. Itulah cara berpikir orang-orang yang cenderung dikendalikan oleh emosinya. Tidak dibimbing oleh bimbingan ilmu dan kematangan iman serta takwa. Kalau negara-negara Islam sekitar sana juga ikut membantu, masalahnya menjadi rumit. Apa kemudian dikira bahwa negara-negara kafir yang lainnya akan diam tidak membantu Israel? Ya, membantu Yahudi.
Kalau seandainya negara-negara semacam Saudi Arabia dan yang lainnya mengirimkan pesawat-pesawat tempurnya, ya, tang-tangnya dan yang lainnya membiayai persenjataan, Amerika juga menyatakan, oh begitu, ya, saya akan bantu juga. Perancis juga bergerak, Inggris juga bergerak dan yang lainnya. Siapa kita menghadapi itu? Jangan dijawab, siap berani. Jangan. Kalian sedang berbicara tentang umat ini. Kalian berbicara tentang umat. Jangan sembarangan berbicara. Nah, maka dari itu, jadikanlah sikap dasar kita wahai umat Islam. Bahwa setiap ucapan dan sikap kita ini adalah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wala taqfu ma laysa laka bi ilmun. Jangan kalian bersikap mengikuti sesuatu yang kalian tidak memiliki dasar ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta kolbu kita ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah di yaumul hisab. Ingat kalian kepada yaumul hisab. Yang Rasulullah menyatakan man husiba uzziba. Barang siapa yang dilakukan hisab kepadanya sungguh dia telah mendapatkan azab. Karena memang hisab itu melelahkan. Ingatlah kalian terhadap kondisi yang akan kalian hadapi nanti di yaumul qiyamah. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka dari itu, persyaratan pertama ini belum mereka realisasikan. Persyaratan yang telah Allah sebutkan dalam ayatnya yang tadi kita bahas bersama. Ini adalah kajian kita pada siang hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan kajian ini pada pertemuan yang akan datang biiznillah ta'ala. Bagi yang mungkin ada pertanyaan atau ada iskal, silakan ditulis di kertas. Kemudian dikumpulkan pada Al-Akh Alfian. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.